Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gate 3 Malang. Tanpa disadari kita sudah 3 bulan tidak berjumpa dalam ibadah secara fisik. Kiranya kita semua tetap sehat, penuh semangat menjalani hari-hari, dan merasakan damai sejahtera surgawi. Ibadah adalah tindakan pendamaian Allah dalam Kristus melalui Roh-Nya. Sehingga setiap kita yang berdosa boleh mendekat kepadanya dalam undangan ibadah ini. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan pujian dan syukur kepadanya dengan mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Berpakaian dengan sopan dan rapi sebagai sikap hormat kita kepada Allah, dan berpartisipasilah secara aktif dalam pujian, doa, dan mendengarkan firman Tuhan. Matikan semua notifikasi pada gadget Anda, sehingga Anda bisa sungguh-sungguh fokus beribadah kepada Tuhan. Jadikanlah ibadah online ini sebagai devosi pribadi Anda. Dalam memperingati Hari Ayah Internasional, maka khotbah hari ini berbicara tentang peran ayah dalam keluarga yang akan dilayani oleh Pendeta Linus Baito. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita terus menjadi ayah yang berkualitas sesuai dengan kehendak Tuhan. GT3 memiliki beberapa online service. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, bisa mengajak mereka ikut dalam children's service berdasarkan rank usia mereka setiap minggu pukul 8 pagi di channel YouTube kita. Teman-teman kaum muda bisa mendengarkan pesan pastoral khusus untuk kalian di JRC Pastoral Message di channel YouTube maupun podcast Spotify Joy Reform Community yang dimulai setiap Sabtu pukul 5 sore. Gereja juga mengadakan doa malam bersama dalam MSM, Mari Saling Mendoakan, yang diadakan setiap Selasa pukul 6 sore via Zoom. Terakhir, iCare juga mengadakan acara spesial Zooming bersama Ibu Island Mamahit dengan judul Work From Home pada hari Jumat 26 Juni pukul 18.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman hari ini. Mari kita berdiri, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita bersatu dulu sejenak. Kita awali ibadah kita dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus berkenan hadir dalam ibadah ini dan memberkatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu yang tak pernah berakhir di dalam hidup kami. Kini kami datang kepadamu, membawa hati kami, membawa pujian yang terharum bagi namamu. Berkat-Mu
datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan membawa hati dan diri kami Tuhan ke hadirat-Mu, sambil membawa dosa-dosa kami Tuhan, dosa yang merah bagai kirmisi. Dengarlah sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, namun darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Sesuai dengan pujian yang barusan kita nyanyikan, Yesus sudah membayar semua utang dosa kita. Oleh karena itu, marilah dengan penyesalan dan kehancuran hati, kita memohon pengampunan Tuhan atas diri kita. Tidak ada satupun perbuatan kita yang dapat membenarkan kita. Mari kita berdoa seperti pemazmur berkata kepada Tuhan, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, memohon pengampunan Tuhan atas kami. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Seluruh diri kami telah berdosa kepada Engkau. Natur kami berdosa kepadamu, sehingga tidak satupun dalam diri kami yang bisa kami benarkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu hari ini, memohon pengampunan Tuhan atas kami. Hanya darah-Mu yang tercurah di kayu salib itulah yang memulihkan kami, yang menyucikan kami. Dengan iman kami percaya kepada Kristus, kami memohon dan juga menerima pengampunan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk umat Kristen, setiap kami yang mendengarkan dan juga melihat dan ikut dalam ibadah ini. Tolonglah kami Tuhan menjalani hari-hari kami, khususnya di masa-masa pandemi ini. Bantu kami untuk boleh melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Kami boleh tetap berkarya di tengah situasi yang sulit hari ini. Bahkan Tuhan, tolonglah kami terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami akan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk para ayah, di mana Engkau mempercayakan mereka sebuah panggilan mewakili Allah dalam keluarga. Mereka menjalankan mereka sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Kadang ada banyak hal yang tidak mudah yang harus mereka hadapi. Mereka berhadapan dengan situasi pekerjaan.
mereka berhadapan dengan situasi lingkungan, sehingga kadang membuat mereka sulit menjalankan peran mereka dengan baik. Apa yang mereka lakukan di rumah kadang tidak menjadi berkat bagi istri maupun anak. Tuhan, hamba-Mu berdoa, ampunilah setiap kami sebagai ayah, sebagai suami yang belum hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu boleh mendengar sapaan Tuhan, yang boleh memulihkan keadaan kami dan menolong kami terus boleh menjadi ayah-ayah berkualitas, yang hidup sebagai suami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk menjalani kehidupan kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang seperti yang Engkau mau. Sehingga ketika istri, anak kami melihat kami, mereka juga boleh melihat Kristus tinggal di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita, agar kehidupan kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mari kita mengambil sikap berdiri bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi dan di sepanjang zaman. Mari kita kembali mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Shalom jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memelihara kita, dan biarlah pujian yang telah kita naikkan kepada Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan dimuliakan. Pada saat ini di hari yang berbahagia, kita melaksanakan ibadah khusus, dan untuk orang-orang di Amerika, pada saat ini merayakan Hari Ayah, yaitu Father's Day. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena dalam struktur keluarga, Allah menetapkan ayah menjadi pemimpin di dalam keluarga. Ini adalah sebenarnya gambaran bahwa figur dari kebapaan Allah itu sendiri ada di dalam keluarga, dan diharapkan melalui ayah di dalam keluarga kita bisa mengenal Allah yang sebenarnya. Father's Day yang dilaksanakan di Amerika itu yang dirayakan pada hari ini, tepat pada hari ini, itu sudah berusia 111 tahun, yaitu mulai tahun 1909. Tujuannya adalah bagaimana ayah itu diberikan penghargaan, diberikan penghormatan karena anak-anaknya sangat respect kepada ayah. Di dalam masa-masa pandemik seperti ini, kita juga melihat ayah ternyata bukan hanya orang yang dulu sebelum pandemik bekerja di luar, tetapi sekarang ayah
bisa dikatakan turun gunung, karena dia juga harus membantu istri, yaitu sang mama, dan juga bersama-sama dengan anaknya, mereka bekerja dari rumah. Dan respek kepada ayah ini ada macam-macam bisa dilakukan. Beberapa di antaranya saya menemukan sebuah puisi. Sebenarnya saya secara personal tidak terlalu menikmati puisi, tetapi ini indah sekali karena untuk menghormati ayah. Mungkin baik juga bagi kita yang kepingin menghormati orang tua kita, yaitu ayah kita. Puisinya berkata demikian: Allah mengambil keagungan dari sebuah gunung, kemegahan dari sebuah pohon, kehangatan dari sinar matahari, keteduhan dari laut yang tenang, kemurnian dari jiwanya alam, kenyamanan dari lengan malam, hikmat dari segala zaman, kekuatan dari sayap Raja Wali, keceriaan dari mentari pagi, iman seperti biji sesawi, kedalaman kebutuhan keluarga, lalu Allah menggabungkan semua kualitas-kualitas itu dengan utuh dan sempurna dan memberinya nama kualitas seorang ayah. Sungguh puisi yang begitu indah. Biarlah ini juga yang menjadi harapan bagi ayah. Ini puisi yang ada sedikit nada kekristenannya walaupun tidak terlalu kental. Bagaimana dengan konsep ayah menurut orang luar? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut orang luar, bahwa ayah itu memiliki peran sebagai yang pertama provider. Itu penyedia. Penyedia kebutuhan fisik, penyedia juga kebutuhan kesehatan, penyedia juga yang lain. Yang kedua menurut konsep orang luar, bahwa ayah itu juga sebagai edukator. Dia adalah pendidik. Kendati kita melihat bahwa ibu yang lebih banyak memeriksa PR anak-anak, sekolah anak-anak, tetapi ayah sebenarnya punya tanggung jawab juga sebagai pendidik, yaitu edukator. Orang umum juga mengetahui bahwa ayah mempunyai peran sebagai protektor, pelindung. Di status sosial di masyarakat, kita lihat bahwa ayah yang berdiri harusnya ketika anaknya atau anggota keluarganya yang lain dalam ancaman bahaya sosial maupun ancaman-ancaman fisik dan hal-hal yang lainnya yang non-sosial. Ayah sebagai protektor. Dan yang terakhir menurut konsep umum, bahwa ayah juga adalah sang motivator. Ayahlah yang menyemangati anggota keluarganya selain dia memotivasi dirinya sendiri. Ini harapan-harapan untuk orang luar. Semuanya kelihatan bagus, walaupun kita menemukan ada begitu banyak peran ayah yang lain yang diperan secara keliru, yang sebenarnya bukan peran seorang ayah. Di mana kita melihat Paulus juga mengingatkan bahwa ayah, janganlah engkau menyakiti hati anakmu. Diduga pada waktu itu bahwa orang tua juga bisa menyakiti anak. Dan kita lihat juga fakta pada hari ini, bahwa banyak juga kita lihat anak-anak disakiti hatinya oleh orang tua, istri juga oleh suami yang tidak bertanggung jawab juga tersakiti. Di tengah kita merayakan ibadah dan di tengah bersama dengan orang-orang yang ada di Amerika sana memperingati hari ayah yaitu Father's Day, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Yang saya beri tema pada saat ini adalah panggilan bagi keluarga di tengah masa pandemik. Panggilan secara khusus sebagai ayah sebetulnya. Panggilan bagi keluarga di tengah masa pandemik. Mari saya mengundang kita sekalian untuk menyiapkan Alkitab kita. Cerita tentang Abraham di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17. Memang kita harus membaca sebenarnya mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Tetapi mempersingkat waktu, saya akan membaca beberapa bagian saja di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja. Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bangsa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu dan sangat banyak.
engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Jika jemaat yang kekasih mempunyai Alkitab dan membukanya, baik elektronik maupun tercetak, tetaplah membuka di dalam Kejadian 17 ini, dan kita akan meneruskan pembahasannya sampai pada ayat yang terakhir. Jemaat, seperti yang saya bilang tadi, apa panggilan Allah yang Allah nyatakan bagi keluarga, dalam hal ini spesifik bagi ayah, di tengah-tengah masa pandemi ini, masa yang tidak ideal, masa yang sukar, masa yang dimana kita bersama menggeliat, lebih-lebih bagi seorang ayah yang kalau kita lihat sebagai provider, dia juga mengalami pergumulan yang sulit. Kita melihat di sini dalam pembacaan kita, ada 3 panggilan yang luar biasa besar dari Allah bagi kita sekalian. Yang pertama-tama bagi Abraham pada waktu itu, tetapi bagi ayah-ayah di jemaat dimanapun berada, termasuk saya juga adalah seorang ayah pada saat ini. Yaitu yang pertama, panggilan yang pertama, Allah ingin memanggil para ayah untuk mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah. Melalui apa kita mengenal Allah? Saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mau kita kenal Dia. Seperti apa Dia? Mari kita mengenal Dia melalui sifat-sifatnya. Kita menemukan di dalam ayat yang pertama dikatakan di sana, akulah Allah yang maha kuasa. Muncul frasa di situ, El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayah yang memikul tanggung jawab di masa yang sukar seperti ini, kadang-kadang kita mungkin putus asa dan lemah. Tetapi justru panggilan untuk mengenal Allah, yaitu Allah yang maha kuasa, Allah yang El Shaddai ini, baiklah menolong kita sebagai ayah-ayah pada masa kini untuk tetap optimis menjalani kehidupan kita, apapun situasinya, termasuk di masa-masa pandemik ini, termasuk juga nanti ketika kita melewati masa ini. Ungkapan akulah sebelum kata El Shaddai di sini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berpribadi. Sama seperti kita memiliki perasaan, sama seperti kita memiliki nama, sama seperti orang-orang yang ada di anggota keluarga kita berpribadi, yaitu memiliki perasaan. Apa yang kita rasakan saat ini, Allah juga ikut merasakan. Hai engkau para ayah yang beribadah, yang menyaksikan firman Tuhan pada saat ini, apa yang kau rasakan? Mungkin ada gengsi kita sebagai ayah, kita merasakan, sebenarnya aku susah, sebenarnya aku sudah tidak mampu lagi. Dengar, firman Tuhan mengatakan, akulah. Dia Allah yang mengerti saudara, Dia Allah yang bisa merasakan saudara. Dan bukan hanya Dia mengatakan akulah di sini, yang menunjukkan bahwa Allah kita adalah yang berpribadi, Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengerti keberadaan kita. Tetapi Dia juga adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kekuasaannya tidak terbatas, Dia perkasa. Segala perkara yang ajaib Allah akan lakukan di tengah-tengah masa pandemik ini. Mari para ayah yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bingung bagaimana menjalani hari-hari ini. Usaha yang saya lakukan, pekerjaan saya, ada di antara kita mungkin yang sudah dilepaskan hubungan dari pekerjaan oleh perusahaan atau pabrik atau instansi apapun. Mari kita berharap dan mengenal Allah. Allah mau kita mengenal Dia di tengah-tengah masa kita merayakan hari ayah pada saat ini, yaitu Allah yang perkasa. Akulah Allah yang maha kuasa, Allah yang El Shaddai. Di dalam beberapa pemahaman yang lain, bahkan pemahaman Alkitab ini mengatakan bahwa Allah yang El Shaddai itu sanggup melimpahkan semua berkat, semua rahmatnya bagi kita, para ayah, dan juga bagi keluarga-keluarga yang diperkenan oleh Allah. Allah yang El Shaddai. Selanjutnya kalau kita boleh telusur ayat 2, ayat 7, ayat 8 sampai kepada ayat 20. Saya tidak akan bahas satu persatu. Di sana kita melihat Allah yang menyatakan diri melalui sifatnya ialah Allah yang mengadakan perjanjian. El Berith. Allah yang memultiplikasi keturunan Abraham. El Rabah. Ini hal yang kontradiktif, jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Padahal Abraham pada waktu itu satu anak pun belum ada, baru dijanjikan. Tetapi janjinya adalah memultiplikasi keturunan. Mungkin keadaan kita sama saat ini adalah berat secara ekonomi, mungkin juga minus, tetapi Allah berjanji juga akan memultiplikasikan pemeliharaannya bagi kita. Dia juga adalah Allah yang maha tinggi, disebut dengan Elohim di sini. Dia adalah Allah yang akan memberikan negeri, bukan hanya memberikan berkat makanan minuman setiap hari, negeri, yaitu El Eretz. Dia adalah Allah yang memberkati, El Barak, dan Dia adalah Allah yang telah mendengar doa,
El Shammah. Saudara, di dalam pembacaan kita ini, luar biasa Allah menyatakan diri. Mari kita sebagai ayah-ayah, sebagai seluruh anggota keluarga bersama dengan ayah dalam keluargamu pada saat ini. Tuhan Allah memanggil kita di tengah perayaan Hari Ayah Father's Day ini untuk mengenal Allah. Dia adalah Allah yang El Shaddai, El Berith, El Rabbah, Elohim, El Eretz, El Barak, El Shammah, yang mendengar saudara doa kita sekalian. Seorang yang saya kagumi bernama D.L. Moody mengatakan, seseorang harus hidup sedemikian rupa sehingga setiap orang tahu bahwa ia adalah orang Kristen. Bahwa seorang ayah adalah orang Kristen. Namun yang paling utama harus tahu ialah anggota keluarganya sendiri. Bagaimana? Apakah kita di ibadah yang kesekian kali kita laksanakan saat ini, sungguh-sungguh kita sudah mengenal Allah, dan pengenalan kita akan Allah itu diketahui oleh semua orang, tetapi juga yang secara khusus keluarga kita. Panggilan yang kedua adalah panggilan Allah bagi kita agar kita mengembangkan relasi yang mutualistik. Relasi mutualistik. Pada saat Allah memanggil Abram, dia memanggil agar Abram ini memiliki relasi dengan dia. John Calvin ketika memahami aspek perjanjian atau covenant di dalam bahasa ini, sebenarnya mulai dari pasal yang ke-12, kemudian kita melihat ditegaskan kembali di pasal yang ke-17 kitab Kejadian ini. John Calvin melihat ada dua aspek, yaitu yang pertama, ini merupakan anugerah Allah bagi Abram untuk menyatakan kebaikan Allah demi kebaikan Abram dan demi kebahagiaan keluarganya. Saudara dengar di sini, ketika Allah memberikan perjanjiannya, mengadakan covenant dengan Abram dan nanti dengan seluruh umat, yaitu untuk kebaikan dan untuk kebahagiaan kita sebagai para ayah, kita sebagai keluarga-keluarga perjanjian. Namun aspek yang kedua yang menarik adalah Calvin mengatakan bahwa Allah juga menuntut agar Abram hidup berkenan di hadapan Allah. Dikatakan tadi di dalam bagian yang pertama, aku adalah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Oleh karena itu hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Alkitab kita bahasa Indonesia menerjemahkan seperti itu. Menarik, di dalam Alkitab terjemahan lain mengatakan, hiduplah di hadapanku sesuai dengan tujuan yang kurencanakan bagimu. Ternyata saudara, panggilan Allah yang kedua ini, bahwa Allah mau berelasi dengan kita, relasinya mutualistik. Pada saat Allah dengan prakarsanya menawarkan perjanjian, covenant kepada Abraham, dan dia mau Abraham merespon, ini mutualistiknya, yaitu hidup berkenan. Berkenan itu artinya apa? Menggenapi setiap rencana Allah. Yakinlah kalau sampai hari ini keluarga kita masih ada, bahwa Tuhan Allah punya tujuan yang indah. Mungkin ada yang mengatakan, Pak, bagaimana ya? Situasi ini kan tidak ideal, Pak. Boro-boro mikirkan janji Allah. Usaha saya aja, saya sebagai keluarga aja sudah lesu. Mungkin ada yang mengatakan demikian. Tapi ingat, kembali firman Tuhan memanggil kita pada saat ini. Tuhan Allah mau berelasi secara mutualistik. Jangan tinggalkan Allahmu. Jangan tinggalkan Allah kita. Allah memberikan covenant, memberikan perjanjiannya bagi saudara dan saya. Dan supaya kita bahagia, supaya kita baik keadaannya. Tetapi yang lebih lanjut, supaya tujuan Allah digenapi di dalam dan melalui keluarga kita. Ada seorang presiden suatu seminari, yaitu dari The Southern Seminary, seorang presiden pimpinannya bernama Albert Mohler, meneliti bahwa keluarga-keluarga di Amerika Serikat sejak tahun 2011 yang lalu sebenarnya dalam masalah besar. Nah, permasalahan keluarga itu disimpulkan juga sebenarnya ada masalah teologi. Sehingga kalimat yang dia mengatakan demikian, the family crisis as a theological crisis. Dia melihat ada beberapa krisis dalam keluarga di Amerika pada waktu itu. Yaitu yang pertama adalah krisis keluarga secara natural yang menurut Alkitab, di mana satu orang laki-laki menikah dengan satu orang perempuan, itulah namanya keluarga. Sudah dianulir oleh undang-undang yang berlaku sekarang di Amerika. Bahwa pernikahan tidak lagi secara natural menurut konsep Alkitab seperti itu. Ada pernikahan sejenis, ada pernikahan hetero, tetapi juga bermacam-macam. Mereka sih bilang itu kemajuan secara peradaban, tetapi di hadapan Allah itu kemunduran. Ini adalah family crisis, yang sebenarnya juga theological crisis yang kita lihat ada dalam keluarga. Dan kita lihat bahwa keluarga itu adalah sebagai perlindungan dari generasi perjanjian,
dari generation covenant. Bahwa keluarga yang Tuhan Allah berikan kepada kita menjadi wadah untuk melindungi generasi-generasi, yaitu anak-anak yang dilahirkan sebagai anak perjanjian antara Allah dan umatnya. Ini juga banyak kita melihat anak-anak diabaikan dan terabaikan di sana. Kita juga melihat yang ketiga bahwa sebenarnya keluarga itu adalah agen dari kerajaan Allah di muka bumi. Bahwa keluarga seperti yang saya katakan tadi harus menggenapi tujuan Allah. Ada purpose Allah harus kita fulfill. Tuhan Allah bertujuan agar setiap anggota keluarga ini menjadi missionary. Gereja, lembaga keluarga menjadi wadah untuk kerajaan Allah di muka bumi. Jemaat, di tengah masa pandemik ini, mari kita minta hikmat Roh Kudus. Beberapa minggu yang lalu kita memperingati peristiwa tentang Roh Kudus. Mari kita minta keluarga kita dipenuhi Roh Kudus, para ayah dipenuhi Roh Kudus, agar keluarga kita menggenapi tujuan Allah untuk kerajaannya, bukan hanya menikmati berkatnya. Ini yang Tuhan Allah maksudkan mutualistic relationship. Dan yang terakhir menurut si Mohler, bahwa keluarga ini adalah sebagai gambaran dari relasi kekekalan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Kristus mati bagi kita sebagai umatnya, umat yang percaya itu adalah gerejanya, tubuhnya. Itu supaya kita memiliki relasi yang kekal. Dan unit kecil di dalam keluarga, relasi ayah dan anggota keluarga, relasi ayah dan Allah di surga, dan segitiga relasi itu menggambarkan relasi kekal nanti kita di surga. Memang betul bahwa di surga Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam Injil Matius tentang akhir zaman, tidak ada lagi keluarga seperti di dunia ini, tetapi satu keluarga Allah dalam arti relasi kekal. Mari para ayah di muka bumi ini, selama kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, mari kita mengembangkan relasi mutualistik, yaitu relasi terhadap Allah, relasi terhadap diri kita sendiri, dan relasi terhadap keluarga, dan bahkan juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Kalau relasi ini tidak dikembangkan, apa yang terjadi? Izinkan saya meminjam lagi kembali beberapa data statistik yang dirangkum oleh beberapa orang. Jika ayah tidak berperan, di dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa fatherless, 63% pemuda melakukan bunuh diri. 71% anak-anak sekolah menengah itu di DO dari sekolah mereka. 75% anak-anak terlibat narkoba. 80% pemuda yang dipenjara karena fatherless, karena ayah tidak memiliki relasi fungsi yang baik dalam keluarga. 85% anak berperilaku menyimpang, behavior mereka menyimpang, menjadi perilaku yang aneh-aneh. Dan yang mengerikan juga 90% mereka lari dari rumah. Saudara, apa kondisi keluargamu? Engkau yang tahu, Tuhan yang tahu. Tetapi saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yuk para ayah kembali menunjukkan perannya, khususnya mengembangkan relasi mutualistik, relasi ketersalingan dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dan dengan seluruh anggota keluarga kita. Sehingga mungkin saat ini anggota keluarga kita dan diri kita, kondisi keluarga kita dalam keadaan berat, tetapi kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Di masa lockdown di Inggris, ada satu keluarga, sebenarnya ayahnya seorang pendeta dari gereja Wesley, sudah memasuki usia yang berat dan ada penyakit Alzheimer. Ketika lockdown ini, anaknya yang putri dari kota lain datang memperhatikan ayahnya. Dan di sana dia menuntun ayahnya. Ayahnya sudah emeritus, sudah tidak bisa pelayanan lagi, sudah tidak bisa khotbah lagi. Dulunya seorang pendeta yang besar di Inggris. Dan anaknya memperhatikan dia. Apa yang dia lakukan? Karena dia memiliki halaman rumah yang luas, dia berjalan di samping rumahnya sambil tiap pagi mengucapkan doa Bapa kami dan juga Mazmur 23. Saudara, itu yang tiap hari, karena menolong orang Alzheimer itu bisa bagus dengan terapi firman Tuhan, saudara. Doa Bapa kami dan Mazmur 23 sambil jalan. Dan kondisi ayahnya baik dan dia juga indah. Dan juga ada seorang ayah yang kita lihat di sini punya anak masih kecil. Dan akhirnya kita melihat karena kondisi lockdown ini, dia akhirnya banyak membantu istrinya mengurus anak yang masih kecil-kecil. Dan mereka berperan dengan baik. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah. Kendati di masa-masa pandemik ini, keluarga dapat maksimal menunjukkan perannya dengan luar biasa. Yang ketiga, mari kita bersama-sama melihat bahwa Tuhan memanggil kita untuk mengalami transformasi keluarga. Transformasi keluarga. Yaitu kita melihat yang pertama, Tuhan Allah mau mengadakan transformasi kepada suami. Lalu kemudian kita melihat kepada istri dan kepada anak-anak dan seisi keluarga. Kepada suami kita melihat Abraham, dari nama Abram
menjadi Abraham. Abraham itu namanya artinya ayah yang termulia, menjadi ayah bagi segala bangsa. Transformasi nama dan makna. Mari para ayah, Tuhan Allah memanggil kita untuk berelasi, Tuhan Allah memanggil kita untuk mengenal Dia agar kita mengalami transformasi. Sungguh-sungguh Tuhan ingin mengubahkan kita di masa pandemik ini. Istri juga di sini. Sebelumnya istri Abraham namanya Sarai dan menjadi Sarah. Di dalam bahasa Indonesia kita melihat Abraham, di dalam bahasa Inggris kita melihat Sarah, ada huruf H di situ. Sarai artinya seorang ibuku atau lady, tetapi di sini Sarah artinya putriku, putri bagi banyak orang. Saudara, kita melihat nama ini transformasi dan perubahan nama. Ada penambahan huruf H di sini. Para penafsir sepakat bahwa H ini adalah sisipan dari Yahweh atau Adonai atau Allah. Bahwa transformasi terjadi di dalam keluarga ketika kita mengenal Allah, ketika kita berelasi dengan Allah, dan Allah sungguh-sungguh mau mentransformasi suami sebagai ayah dan istri. Paket lengkap. Mari pada saat ini kita berelasi dengan Allah, kita juga mengenal Allah, dan Allah akan mentransformasi keluarga saudara dan saya. Sungguh-sungguh transformasi menjadi baik. Dan anak-anak juga ditransformasi. Padahal saat itu belum ada anak. Memang sudah ada anaknya dari pembantu, yaitu Hagar, dari budak. Tetapi bukan itu yang Allah wariskan perjanjian. Dari pasangan keluarga yang sah, yaitu dari keturunan Sarah, bukan dari Hagar. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah ingin mentransformasi keluarga kita. Mari kita dipulihkan oleh Allah. Karena Allah punya tujuan untuk Dia genapi bagi kita. Dan kita melihat akhirnya transformasi itu terjadi secara sosial. Seluruh laki-laki, yaitu para budak mungkin pada waktu itu konteksnya, dan anak-anak mereka laki-laki, anak-anak para budak itu disunat, termasuk juga Ismail. Baru di sini dikatakan disunat, ayat 23 sampai 27. Artinya apa di sini? Jika keluarga ditransformasi, suami istri ditransformasi, anak-anak kita ditransformasi, seisi rumah kita ada pembantu, ada orang, ada pegawai, ada siapapun juga. Tuhan Allah mau terlibat dalam perjanjian, yaitu covenant dengan Allah. Ini suatu rancangan Tuhan yang indah bagi keluarga kita. Saudara, di tengah masa pandemik ini saya menemukan beberapa catatan keluarga yang mengalami kesukaran, kesulitan, yaitu perceraian dan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. New York Post mencatat bahwa 430 keluarga-keluarga di China, di Wuhan pada waktu itu ketika terjadi corona di sana, 430 keluarga di sana menghadapi ancaman perceraian. Di Amerika Serikat sendiri menurut USA Today ada 734, hampir 2 kali lipat dari China, yaitu mengalami masalah kekerasan rumah tangga dan keluarga. Di Saudi Arabia menurut koran Tempo.com di Indonesia, koran di Indonesia maksud saya, meliput ada 7.482 kasus keluarga KDRT dan perceraian. Lebih fantastik. Di Indonesia bagaimana? Menurut media Indonesia, ada 534 keluarga kita di Indonesia juga di masa-masa pandemik ini. Susah. Nabi KDRT dan Nabi bercerai. Jemaat, kita prihatin. Mari kita bersama-sama tolong keluarga. Bagaimana menolong keluarga mengalami transformasi? Saya mempunyai akronim yang disebut dengan family. F-A-M-I-L-Y. Yaitu F yang pertama, faith. Mari kita beriman kepada Allah, seluruh anggota keluarga kita. Affection. Mari kita menunjukkan cinta kasih, yaitu yang utama adalah cinta kasih Kristus yang menyatukan keluarga kita. M, mindset. Mari kita minta di tengah-tengah masa pandemik ini, pola pikir kita diubah. Termasuk relasi kita dengan Tuhan diubah. I, innovation. Mari kita minta agar Tuhan memberi inovasi, kreativitas bagi kita, anggota keluarga kita, untuk terus berkembang, berinovasi dengan baik. L, loyalist. Mari bukan hanya ayah, tetapi ibu dan anak-anak juga, seluruh anggota keluarga, menjadi orang-orang yang loyal, yang setia. Pertama-tama kepada Allah, berikutnya kepada anggota keluarga kita. Dan yang terakhir, yielding, yaitu bagaimana kita hidup menjadi berkat, membawa faedah, membawa keuntungan untuk banyak orang. Jemaat, inilah panggilan Allah bagi kita sebagai keluarga pada masa kini. Yaitu Allah ingin memanggil kita untuk mengenal Dia. Allah ingin memanggil kita untuk berelasi secara mutualistik dengan Dia. Allah ingin memanggil kita untuk mengalami transformasi keluarga, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari di tengah kita merayakan Father's Day ini, Hari Ayah, bukan hanya mengenang hadiah dan seterusnya,
Tetapi mari kita wujudkan panggilan Allah untuk menjadi keluarga yang mengenal Allah, yang berelasi dengan Allah, dan yang mengalami transformasi bagi Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Teguhkan keluarga yang mengalami kegoncangan. Hiburkan mereka yang bersedih, mungkin dalam masa-masa sakit. Demikian juga kuatkan mereka yang hiburkan mereka yang sedih. Kami rindu keluarga yang ada di dalam Tuhan sungguh-sungguh diberkati. Sekarang di masa-masa pandemik ini, seterusnya melewati masa ini bahkan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus, Kepala keluarga, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita nyanyikan Sebab Dia Baik.
perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah, sumber berkah, pujilah Dia, makhluk di bumi. Pujilah Dia, makhluk di surga. Pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.